Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup kita, pentinglah yang namanya semangat kebangkitan dari keterpurukan. Ketika ada keinginan untuk bangkit dari keterpurukan, semangat kebangkitan mesti kita hidupi, kita rayakan di dalam kemenangan dengan bertindak bijaksana, berani bergerak dari zona nyaman, dan selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Sebelum mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas rahmat yang begitu istimewa, atas pengalaman iman yang boleh kami rasakan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami. Begitu banyak hal baru yang kami alami, begitu banyak hal yang membuat kami pentingnya untuk selalu berkumpul. Akhirnya kami pun menyadari pentingnya hadirnya keluarga di dalam hidup kami. Karena di dalam keluarga lah gereja bertumbuh, iman bertumbuh, dan akhirnya kehidupan dimulai. Sudilah Engkau tetap menyertai dan memberikan semangat kebangkitan Paskah di dalam keluarga kami untuk menghadapi apa yang menjadi kesulitan kami akhir-akhir ini. Dan semoga kasih-Mu sungguh melimpah atas kami semua. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini di Sabtu suci ini kita menantikan bersama untuk merayakan Paskah Vigili, atau dalam bahasa Inggrisnya Easter Vigil. Kita diingatkan di dalam perayaan malam Paskah yang sebenarnya sesuatu perayaan yang begitu meriah. Perayaan di mana kita menyaksikan saudari-saudara kita dibaptis. Perayaan di mana kita memperbaharui janji baptis bersama-sama sebagai suatu kesatuan gereja yang utuh. Kini dikembalikan kepada asalnya, di mana gereja itu hidup dan bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Di dalam bacaan pertama, kedua, dan ketiga dari kitab Perjanjian Lama, kita diingatkan, dihadirkan kisah penciptaan, penyelamatan Allah, dan kemuliaan Allah yang begitu besar karena cintanya kepada manusia, sehingga ia dengan caranya membuat segala sesuatunya baik adanya. Hanya saja karena kedosaan kita, karena kemalasan kita, karena kelemahan kita, karena kejatuhan kita yang berulang kali, bahkan akhirnya Allah Bapa mengutus Allah Putra untuk menjamin keselamatannya sampai kepada manusia. Dengan pengorbanan yang begitu besar, dengan cintanya yang begitu istimewa, akhirnya kita semua diselamatkan dari dosa kematian kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, makna Paskah bagi kita apa saat ini di tengah pandemi COVID-19? Bisa dibilang kita tidak bisa merayakan keagungan, kebesaran dari perayaan malam Paskah yang begitu dengan lagu meriahnya, gemit-gemgap gemita, begitu banyak pujian yang kita lambungkan. Tetapi di sini kemegahan ini kita bawa di dalam keheningan, kita bawa di dalam kesunyian keluarga. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari epistola dan juga dari bacaan Injil, dari Injil Matius dan bacaan epistola dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Mari kita wartakan kebangkitan. Kita wartakan sukacita dan bukan mewartakan hoaks. Kira-kira apa warta sukacita? Mari kita wartakan berita-berita yang lebih positif. Mari kita biasakan melawan COVID-19 dengan cara yang lebih positif. Jangan kita justru membuat kecemasan, kegaduhan. Apakah Tuhan hadir di rumah kita? Justru karena peristiwa Paskah, Yesus hadir di setiap hati kita yang percaya kepadanya. Yesus hadir di mana-mana dan memberikan harapan. Yesus hadir di mana-mana untuk memberikan penguatan iman. Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa makam kosong bukanlah peristiwa hoaks atau berita bohong. Minimal ada fakta bahwa makam kosong sebagai bukti pertama adanya kehidupan setelah kematian. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita masih jatuh pada lubang yang sama? Sukanya membuat cemas orang, sukanya mengancam orang, sukanya membuat orang resah, sukanya membuat orang tergantung pada kita. Tetapi beranikah kita membuat sesama kita menjadi pribadi yang berani bangkit dari masa lalunya, berani meninggalkan kemiskinannya dengan memberikan cara bagaimana orang itu bisa keluar dari kemiskinannya? Itulah kebangkitan yang mestinya kita hidupi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa merasakan kebangkitan? Keluar rumah aja tidak bisa. Kita harus tetap tinggal di rumah. Kita harus tetap menjaga keselamatan sesama dan mereka yang berada di garda depan yang memerangi COVID-19. Kebangkitan kita ialah bagaimana kita untuk tidak jenuh ketika kita tinggal di rumah, untuk tidak bete ketika kita tinggal di rumah. Mari kita cari cara, berkreatiflah, berkreasilah. Ada dapur, kita bisa berkreasi tentang makanan dan kita bisa menjual. Ada banyak hal kreativitas yang bisa kita lakukan dari rumah. Yang mungkin tadinya tidak senang tinggal dengan kakaknya, yang mungkin tadinya tidak senang tinggal dengan suaminya, sekamar dengan suami atau istri, sekarang menjadi momen kebangkitan untuk memaknai makna sakramen perkawinan, kesatuan dari sakramen perkawinan. Semoga peristiwa Paskah dengan misa live streaming kita merayakan bersama keluarga, kita sadar betul pentingnya rekonsiliasi, pentingnya kesatuan misi sebagai keluarga. Jangan kita hanya menyenangkan diri kita masing-masing dan mengabaikan sesama kita, bahkan mengabaikan sesama kita yang paling kita cintai, yaitu pasangan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan ini hendaknya menjadi cerminan bagi kita orang Kristiani untuk semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Makam kosong menjadi bukti iman kita bahwa kebangkitan setelah kematian itu ada. Keselamatan itu menjadi jaminan bagi kita orang beriman yang dibuktikan oleh kasih Allah yang begitu besar dengan menyerahkan nyawa anak yang dikasihinya demi dosa-dosa manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam perayaan malam Paskah kita memperbarui janji baptis kita. Semoga dengan pembaruan janji baptis kita semakin diperbarui iman kita, dikuatkan, dan semakin sadar betul untuk menjadi pewarta keselamatan dan bukan pewarta kebohongan. Percuma kita beriman kalau kita sukanya berbohong hanya untuk mendapatkan popularitas, hanya untuk mendapatkan apresiasi, hanya untuk mendapatkan belas kasih dari orang. Kebangkitan bukan berarti berita kebohongan, tetapi bagaimana kita memberitakan segala sesuatunya dengan cara yang benar dan dengan cara pandang yang positif.
Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga semangat Paskah menjadi kebangkitan bagi kita untuk menyambut Hari Raya Paskah esok pagi dan mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan malam Paskah dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dan tidak lagi terlambat menyiapkan disposisi batin yang baik, bukan sambil bermain HP saat misa live streaming. Itulah yang kita harapkan. Itulah salah satu bentuk kebangkitan nyata di dalam hidup kita. Perayaan Ekaristi bukanlah pekerjaan sambilan, karena perayaan Ekaristi adalah puncak iman kita, puncak perayaan iman kita di dalam hidup menggereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita semua semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman akan Kristus dan tetap setia untuk tetap tinggal di rumah sebagai warta keselamatan sukacita Paskah kita kepada kita sendiri dan juga kepada sesama. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, mewartakan sukacita bukan dengan kebohongan dan berita hoaks. Mari kita berikan cara pandang yang positif, berita yang positif, sehingga semuanya tetap sehat dalam pikiran yang positif, dalam antibodi yang kuat, dan kita semua akhirnya bisa bersukacita bersama untuk memuliakan Tuhan di dalam karya dan aktivitas kita. Selamat berweekend, selamat merayakan malam Paskah bersama keluarga. Maknailah keluarga sebagai suatu sumber hidupnya gereja, dan maknailah keluarga sebagai tempat yang istimewa, karena Tuhan pun hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.